Baik, kita buka sesi tanya jawab bagi jamaah dari jamaah pria. Bila mana ada pertanyaan, kita sediakan mikrofon di depan atau pengeras suara. Juga bagi jamaah para ibu, kami sediakan mikrofon depan untuk bertanya. Silakan. Sebutkan nama, asal, dan langsung kepada inti pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Farid dari Tanjung Duren. Baik Bapak Yai, yang mau saya tanyakan mengenai teks yang ada di kitab Kifayatul Akhyar. Jadi saya pernah menemukan kata-kata al-mutafaqih dalam bab Jum'ah. Mutafaqih, kalau saya artikan itu orang yang mengaji atau orang yang belajar seperti itu. Di situ ada kata-kata dalam bab Jum'atan bahwasanya mutafaqih itu tidak wajib Jum'atan. Lah, yang saya tanyakan itu apakah memang ada qaul yang mengatakan seperti itu atau salah cetak kitabnya? Jadi dalam bab sholat Jum'ah itu ada mutafaqih tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua mengenai rakaat tadi Pak ya. Rakaat dalam bab Jum'atan. Jadi saya pernah melihat ada orang ketinggalan pas waktu Jum'atan. Itu kok ada yang menambahi 3, berarti menjadi 4. Ada yang menambah 1. Nah itu yang benar yang mana? Kan ketinggalan di sholat Jum'ah itu loh. Itu ada yang menambahi 3 dan ada yang menambahi 1. Kadang saya melihat itu. Nah itu yang benar yang mana ketika ketinggalan itu. Kan tadi kan sholat Jum'ah itu rakaatnya 2. Nah ini ada yang ketinggalan kok nambah 3. Ya itu yang benar yang mana? Mungkin 2 itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol Ki. Iya, al-mutafaqih ya. Kalau yang saya pahami, al-mutafaqih itu bukan orang belajar, lebih kepada orang yang buruh, yang kerja keras, yang dia nggak bisa keluar dari kondisi. Kalau begitu konteksnya kemungkinan benar boleh meninggalkan Jumat. Kalau misalnya yang dimaksud dibolehkan mutafaqih itu boleh meninggalkan Jumat. Secara fikih kita cari ilatnya kan. Sama dengan meninggalkan Jumat itu kan orang yang sakit. Mirip dengan orang boleh meninggalkan puasa. Sakit, kemudian musafir, karena musyaqqah, termasuk orang kerja keras. Jadi mutafaqih di situ kalau yang saya pahami itu pekerja keras. Mereka itu mutafaqih ini kan banyak artinya orang cerdas, pekerja keras. Jadi memang bisa saja dibolehkan itu. Misalnya dia kerja di tambang, di bawah enggak tambang di bawah laut atau di bawah apa gitu kan. Enggak ada Jumatan situ, yang kerja situ cuma 10 orang kan. Mau Jumatan enggak ada, mau keluar susah berkilo-kilometer. Nah, itu boleh ninggalin Jumat. Pekerja keras yang begitu. Tentu kita cari ilatnya yang sesuai ya. Atau uzur syar'inya, hujan lebat, nah itu kan yang termasuk membolehkan tidak Jumatan, tidak jemaah. Itu yang saya pahami dari mutafaqih. Kemudian yang kedua tadi ditambah 1 atau 2 gitu kan. Ya namanya sholat Jumat itu kan 2 rakaat. Kenapa ditambah jadi 3 gitu kan? Kalau tambah jadi 3 niatnya jangan sholat Jumat. Sholat zuhur lah. Kesulitannya di situ. Jadi kalau dianggaplah, kalau kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan khutbah itu rukun sholat, begitu kita tinggalkan khutbah, ketinggalan khutbah berarti kita harus siap dengan namanya resikonya. Berarti sholat Jumat kita nggak sah. Habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Jadi sunnah saja itu. Di rumah sholat zuhur lagi Pak, 4 rakaat gitu. Jadi sholat Jumatnya itu dianggap sholat sunnah. Maka sebagian ulama itu kan gitu. Ada yang 2 kali sholat lagi. Ada yang bertahan di situ Pak. Pokoknya Jumat itu tidak bisa menggugurkan sholat
Zuhur. Kenapa? Maka nanti ya nggak bisa gugur lah. Orang sholat Jumat sunnah kok katanya kan. Usolli sunnatal Jumat. Mana bisa sholat sunnah menggugurkan sholat wajib? Dari mana logikanya katanya? Kan sholat sunnah Jumat itu kan sunnah. Kalau sunnah nggak bisa menggugurkan kewajiban. Maka ada sebagian ulama yang berkeras di situ, Pak. Juga ulama Syafi'iyah begitu ya. Tapi yang paling ashah itu yang lebih kuat ya sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Maka nanti kebanyakan ulama Syafi'iyah sampai sekarang sholat sunnah sebelum Jumat itu qobliyahnya diadakan. Kenapa? Karena menggantikan sholat qobliyah zuhur. Cuman kalau orang Muhammadiyah mereka tidak mau melaksanakannya. Kurang. Kenapa? Karena tidak ada contoh dari Nabi tadi. Gak apa-apa. Itu khilafiyah kecil begitu nggak usah jadi keributan ya. Biasa saja. Kalau kita ya dikiaskan ulama. Ya kalau Jumat menggantikan zuhur, Jumat menggantikan zuhur. Zuhur itu kan ada qobliyahnya. Qobliyah zuhur. Ya kalau begitu Jumat karena dia menggantikan zuhur ada dong qobliyahnya gitu. Ya masa nggak ada kan gitu, sayang dong. Ya sholat qobliyah aja gitu. Makanya banyak masjid itu qobliyah Jumat. Itu perbedaan pendapat. Silakan dipilih. Kalau untuk ihtiyatnya ya 2 rakaat saja. Nanti di rumah baru sholat zuhur 4 rakaat. Itu lebih menurut saya lebih logis lah ya secara fikih. Karena ketinggalan khutbahnya. Cukup ya Mas Farid ya jawabannya. Terima kasih. Mungkin dari Bunda ada yang ingin bertanya. Silakan kita berikan kesempatan. Bila tidak ada yang bertanya, ya mudah-mudahan pertanyaan tadi juga mewakili pertanyaan para jamaah semuanya. Dan mohon bisa di closing statement Pak Kiai. Sebelum kita tutup, bisa kasih sedikit pada kita semua, biar bagaimana akan bersikap terhadap perbedaan-perbedaan yang kecil-kecil ini. Iya. Jadi kalau kita banyak membaca buku fikih, apalagi kalau kita masuk kuliah dalam fakultas syariah yang dibacakan hukum semua. Bagaimana tata cara tafsir ahkam, tafsirnya pun tafsir ayat hukum, fikihnya terus banyak dibaca. Maka nanti pahamlah kita mana hal-hal dalam ibadah itu yang pokok, yang usul, yang kita harus kaku di dalamnya. Ciri-ciri yang usul, yang pokok itu Nabi nggak pernah merubahnya. Pernah nggak Nabi sholat wajib itu nggak ada rukunya? Nggak pernah, berarti dia rukun gitu kan. Tapi kalau pernah sekali Nabi nggak ruku, berarti ruku itu menjadi sunnah. Itu ada teknis menilainya Pak gitu ya. Maka nanti orang yang paham fikih ini dia enak berhukumnya. Walaupun berbeda, beda puruk ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orang nggak ngerti fikih, usul fikih dengan baik, dengan detail, asal beda nanti sesat dia nggak masuk neraka. Karena dia berhukum nggak pakai hukum fikih, pakai hukum sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah itu bukan hukum fikih, bukan hukum taklifi, dia ilmu hadis. Di situ nanti kelemahannya. Jadi ini kalau perbedaan gini, itu bid'ah sesat katanya kan, seperti tadi kan, mana yang dipilih? Ini 3 rakaat, 2 rakaat. Sesat ini, pokoknya kalau udah Jumat nggak boleh lagi sholat zuhur, sesat itu, masa 2 kali sholat katanya pula, nggak begitu ya. Kalau dalam fikih dia yang pokok-pokok itu yang dihindari kita berbeda. Kalau yang furuk-furuk itu nggak bisa dihindari. Maka kalau ada gerakan pemurnian, yang dimurnikan yang pokok-pokok. Kalau yang furuk-furuk dimurnikan, demi Allah bekelahi kita semua Pak, berantem. Enak aja lu. Menurut gua ini yang paling asoha, yang paling sohe. Tak bisa yang ini ya bekelahi. Cuman pun pasti bekelahi. Maka orang yang nggak paham fikih ini kunut subuh bid'ah sesat katanya. Iya. Itu kan furuk, namanya kan sunnah, bukan wajib. Mau ditinggalin juga nggak ada dosa. Dilaksanakan yang namanya sunnah, ya nggak ada masalah juga. Kenapa sunnah? Ya Nabi melakukannya kan. Walaupun nggak terus menerus, tapi nggak apa-apa dilakukan. Karena kan isinya baik. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Pahami aja itu isi doanya. Kecuali kita minta masuk neraka, haram lah dia kan. Ini minta petunjuk. Dan pernah dilakukan Nabi, Imam Syafi'i berdasarkan satu riwayat, itu terus menerus dari Anas bin Malik pembantunya. Itu yang dipakai Imam Syafi'i. Walaupun sebagian ulama memahaminya, itu kunut najilah itu. Kan kunut yang subuh gitu kan.
Ini tergantung kita nanti. Pilih saja yang mana. Itu membuat rukhsah, membuat kita enak dalam beribadah. Ya. Tidak taklek. Kalau beda sikit, ini sesat haram. Ya orang yang ngerti fikih kan dibilang sesat masuk neraka kan panas juga telinganya kan, sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari itu aja kan panas juga kan. Masa kita dimasukin neraka terus? Nah, orang fikih ini dia berpikirnya logis, sistematis. Saya contohkan sebelum saya tutup. Sebagian orang kan mengatakan tahlil itu haram, bid'ah, sesat, kan gitu kan? Padahal tahlil itu apa coba? Tahlil itu kan ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmatnya ngucap la ilaha illallah. Itu kan? Diucapkan jemaah-jemaah berjemaah. Nah, menurut hadis secara umum, orang yang berzikir secara jemaah itu malaikat secara jemaah mengingat mereka. Jadi bagaimana? Ya Nabi saja memuji, malaikat datang semua. La ilaha illallah. Tahlil. Jadi kenapa diamalkan malam Jumat waktu orang meninggal? Ya kan menurut sebagian ulama kan boleh kita hadiahkan pahala tahlil itu sama orang meninggal. Menurut Ibnu Taimiyah sampai, menurut Imam Syafi'i nggak sampai, tapi disyarahkan oleh ulama mazhab Syafi'i yang dimaksud nggak sampai itu kalau nggak diniatkan, nggak didoakan, dimintakan ke Allah. Kalau nggak diniatkan, nggak didoakan ya nggak nyampe, untuk sendiri aja lah. Tapi kalau dimintakan Allahumma unsil sawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikanlah pahala tahlil kami ini kepada orang yang sudah meninggal. Itu namanya doa. Siapa yang bisa menghalangi Allah? Allah menyampaikan itu. Itu hak Allah kan, kerja Allah. Jangan kita urus kerja Allah. Kerja kita mendoakan itu aja. Kenapa dilakukan malam Jumat? Gak apa-apa. Namanya malam Jumat malam paling mulia sih. Masa orang baca tahlil malam Jumat mendoakan orang mati gara-gara itu masuk neraka? Maafnya otak kita di mana? Kecuali bercampur sama yang haram. Karena yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Bercampur sama haram apa? Ada di situ suguhan makan babi. Ada di situ joget-joget perempuan yang buka aurat. Haram lah itu tahlilan begitu. Menyisip yang haram di situ ya kan? Ini yang halal, yang sunnah semua dikumpul di malam Jumat. Sunnah semuanya tuh. Itu perbuatan baru tidak dicontohkan Nabi katanya. Ya, doakan mayit itu kan dicontohkan Nabi. Baca tahlil kan dicontohkan Nabi. Yang mana amalan baru? Mana ada? Baca la ilaha illallah, amalan Nabi. Mendoakan orang meninggal, amalan Nabi. Bersedekah atas nama mayit, amalan Nabi. Hadis Sahih Bukhari. Dikumpul dia, amalan sunnah dikumpul dalam satu waktu. Dikhususkan waktunya. Gak boleh dikhususkan, kata Imam Malik, kata Imam Syatibi. Itu kan pendapat Imam Syatibi. Nabi pun ada mengatakan gak boleh dikhususkan. Gak boleh dikhususkan kalau niatnya gak benar. Kalau Nabi khususkan Nabi dikhususkannya juga. Setiap hari Sabtu ngapain? Ziarah ke makam baki. Tiap hari Sabtu dikhususkannya sholat. Namanya amalan sunnah, bukan amalan wajib. Namanya amalan puru. Kalau amalan puru ini kan bebas waktu. Yang nggak boleh itu dijadikan wajib, dikhususkan jadi wajib. Aku pokoknya setiap habis subuh sholat 2 rakaat lah. Sholat apa? Ya sholat subuh 2 kali katanya. Dikhususkannya itu masuk neraka. Ditambahnya di waktu yang haram pula lagi kan habis subuh. Nah itu baru masuk sesat. Sebenarnya kalau kita paham fikih ini enak. Yang sesat itu yang haram gitu aja. Yang haram itu yang melanggar. Yang haram itu kenapa disebut haram sesat? Kenapa disebut sesat? Karena haram. Karena haram itulah yang memasukkan kita neraka. Karena sesat haram masuk neraka. Kalau enggak haram, ya mana masuk neraka? Maka dalam fikih berbeda dengan bertabrakan, itu beda. Bapak berangkat ke mana? Misalnya berangkat ke Monas, naik mobil Avanza, satu naik mobil Terios, satu lagi naik bus Damri. Beda enggak? Beda. Boleh? Boleh? Sampai ke tujuan? Sampai. Tapi kalau bapak tabrakan, bapak mau ke Monas, tapi bapak naik bis ke mana? Ya ke Jakarta Barat, ke RCTI. Tabrakan, satu lagi dari RCTI ke Monas. Nyampe enggak? Gak nyampe, nyesat ke RCTI. Wong bapak naik mobil yang ke arah sana. Jadi tabrakan sama beda itu beda maknanya dalam fikih.
Jadi yang tabrakan itulah nanti yang melawan. Maka Imam Syafi'i menjelaskan dengan ahliannya yang dimaksud dengan bid'ah yang sesat itu bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Bukan sekedar beda, tapi bertentangan. Itu maksudnya ya. Itu saja tambahannya, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Ki Haji Muhammad Faisal Hamdan MA, dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir di lantai utama ini, juga jamaah yang hadir melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas, Humas Media, juga peribadatan Masjid Istiqlal. Dan mari kita tutup kajian kali ini dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.